Lahir dan batin. Keluarga besar Adasan. Dadah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
kesempatan pagi kali ini kami mewakili atas nama pengurus Masjid Al-Istiqomah akan menyampaikan beberapa maklumat atau pengumuman. Yang pertama tentang jumlah yang menyalurkan zakat fitrah ke Masjid Istiqomah sebanyak 80 jiwa. Adapun jumlah yang berupa uang berjumlah 1.365.000 rupiah. Adapun zakat fitrah yang berupa beras sebanyak 115 kg dan telah dibagikan kepada 34 penerima zakat atau mustahik. Dan pengumuman yang kedua untuk yang bertugas sebagai imam sholat Idul Fitri adalah Al-Ustaz Amsir Hidayatullah, dan yang bertugas sebagai khatib adalah Bapak Ustaz Septriansah. Dan pengumuman yang ketiga untuk ditambahi atau mengingat bahwa dalam melaksanakan sholat Idul Fitri di sela-sela Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal ahyami biyahwah liibadi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari takbir ini untuk mensyukuri hidayah, dan juga maksudnya adalah karena kita telah ditolong oleh Allah untuk membuat amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika Nabi belum lagi mengajak kepada Rabb yang sesungguhnya, belum lagi membuat usaha atas hidayah, kehidupan di kota Mekah sangat gelap, sangat keras dan sangat buas. Bahkan kepuasan mereka lebih buas dari binatang buas. Tetapi setelah Rasulullah telah membuat usaha atas hidayah, maka kehidupan para sahabat telah Allah ubah, yang dimana yang tadinya kehidupan yang penuh dengan kesyirikan, hidup dalam kegelapan, ini telah Allah ubah dari kehidupan zulumah kepada nur, dari kehidupan dolalah kepada hidayah, daripada kehidupan yang keras dan buas menjadi kehidupan yang penuh kasih sayang, dengan kehidupan yang penuh lemah lembut dan tegur sapa. Umar radhiyallahu anhu, setelah beliau menjadi khalifah, ketika beliau telah hidup dalam hidayah, telah memeluk Islam, beliau hanya duduk sendiri, sekejap menangis, sekejap tertawa. Kadang-kadang beliau selesai sholat, ketika beliau salam ke kanan, beliau tersenyum, ketika salam ke kiri, beliau menangis. Orang telah tanya, wahai Umar, kenapakah engkau berbuat seperti itu? Dia kata bahwa dahulu ketika aku belum memeluk Islam, masih hidup dalam kesesatan, aku teringat apabila aku telah membuat Tuhan dari roti, atau sesekali aku membuatnya dari kurma. Setelah aku sembah, kemudian aku lapar dan aku tidak mendapatkan makanan, maka Tuhan yang baru aku sembah, yang baru aku buat dengan tanganku sendiri, aku makan satu persatu anggota tubuhnya. Sebab itulah aku tertawa, memikirkan betapa bodoh dan jahilnya aku ketika itu. Dan aku menangis tatkala aku teringat bahwa ketika istriku telah melahirkan seorang anak wanita, tetapi istriku telah menyembunyikan daripada aku, menutup-nutupi kepadaku, supaya
disangkanya bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak laki-laki. Maka sebelum aku pulang daripada berniaga, anak yang dilahirkan ini anak wanita, maka dia terasuh, telah didik dengan cara laki-laki. Dia beri pakaian dengan pakaian laki-laki. Setelah aku pulang, anak ini pun telah menjadi agak besar. Ketika aku pulang, kulihat anak yang lahir adalah anak laki-laki. Berlari ke sana kemari, aku pun senang. Maka saking gembiranya, aku telah mengajak anakku berjalan-jalan ke sebuah padang. Ketika aku sedang berjalan-jalan dengan anakku, tiba-tiba anakku ini buang air kecil. Ketika anakku buang air kecil, dari situlah aku tahu ternyata anakku ini adalah anak perempuan. Maka segera aku pulang untuk mengambil alat. Kemudian aku menggali tanah. Ketika aku menggali tanah, maka janggutku penuh dengan debu, penuh dengan tanah dan pasir. Penuh tanah dan pasir yang mengotori dari tanah yang aku gali sendiri. Tetapi anakku ini tidak tahu apa maksudku. Sambil aku menggali lubang sungguh-sungguh, janggut dan kepalaku penuh dengan debu. Putri kecilku begitu ikhlas membersihkan kepalaku dan janggutku daripada debu. Dia hapus keringatku, begitu kasih dia, begitu kasih anak perempuanku menghapus keringatku dari sekujur tubuhku, dari wajahku. Tetapi dia sama sekali tidak tahu apa maksudku menggali lubang. Setelah lubang tergali, maka tanpa perasaan kasih sayang sedikit pun, aku telah mencampakkan anak perempuanku yang dari tadi sibuk menghapus tanah dan debu dari wajahku. Kemudian aku campakkan dalam lubang tanpa perasaan kasih sayang sedikit pun. Kemudian aku tutup dengan serapat-rapatnya. Aku kubur hidup anak perempuanku. Aku tak terkesan dengan panggilan-panggilan ayah. Aku tak terkesan dengan jerit tangis putriku dari mulut putriku. Menenangkan peristiwa ini, aku pun menangis dan hatiku pun hancur sehancur-hancurnya. Betapa sesatnya kehidupanku, betapa bodohnya kehidupanku dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kasih sayang masih ada di dalam alam ini. Tapi apabila amal agama sudah tidak ada lagi, maka manusia akan menjadi buas kembali. Kasih sayang tidak akan pernah kita temukan. Jangankan kita dengan orang lain, dengan anak kandung pun, dengan anak sendiri pun, kadang-kadang tidak ada suasana kasih sayang. Akan lahir anak-anak durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang lebih menyakitkan lagi, akan lahir anak-anak yang durhaka kepada emak dan ayah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kita sering dengar emak lagi sembahyang, datang anaknya dari belakang, dibakarnya emaknya duduk-duduk karena minta satu permintaan, tapi tak bisa ditunaikan. Masalahnya apa? Masalah agama tak lagi wujud dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita tidak yakin hanya dengan agama, hanya dengan usaha atas agama akan datang dalam diri kita, dan kita akan memperoleh kemuliaan, kita akan memperoleh keselamatan, dan kita akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam hari yang mulia ini, kita juga bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar lagi yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan oleh Allah sebagai pengikut yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Keluarga besar Adahsan. Dadah.